ngaruh banget sih, karena kalau moodnya udah jelek kan kreativitasnya atau idenya kayak mampet gitu loh, mandek. Sekarang jadi ada keberanian untuk nyoba, walaupun ya pertamanya pasti nervous. Kadang ada rasa bersalah saat ingin punya waktu untuk diri sendiri, padahal kita tuh bisa membangun sesuatu tanpa meninggalkan peran kita di rumah. Halo, perkenalkan, nama saya Halina. Saya seorang mural artis sekaligus ibu rumah tangga. Saya menekuni profesi mural artis sejak tahun 2024. Awal mulanya jadi seorang muralis, aku kan ibu rumah tangga, terus pas itu anakku udah mulai sekolah, jadi banyak waktu luang di rumah. Bingung nih mau ngapain ya di rumah, terus karena ini rumah masih kosong, waktu itu rumahku belum banyak tanaman hijau, jadi aku mulai satu sisi tembok untuk aku gambar tema hijau-hijau daun kayak gitu. Kalau zaman dulu jujur kurang percaya ya, karena kalau dilihat setahu aku juga mural itu yang gambar-gambar di pinggir jalan itu, karena belum pernah lihat konten mural seperti yang saat ini aku bikin kayak di dalam rumah kayak gitu, dulu belum pernah lihat. Ternyata ada orang lain yang tertarik sama hasil karyaku ya gitu, jadi kayak kamar anaknya pengen dimuralin juga gitu. Dari situ sih aku sadarnya, oh ini ternyata banyak juga ya peminatnya gitu. Rasanya happy sih, karena waktu proses pembuatan muralnya biasanya kan dilihat sama anggota keluarga dan anaknya. Walaupun muralnya belum jadi, tapi mereka udah happy gitu. Apalagi pas udah jadi gitu, ekspresinya sih kayak bikin aku ikut seneng, karena aku bikin itu selama 1 hari dan mereka seneng sama hasil karyaku. Kalau diingat dari awal sampai sekarang yang berubah dari diri sendiri, yang awalnya nggak mau nyoba, sekarang jadi ada keberanian untuk nyoba, walaupun ya pertamanya pasti nervous. Sebagai ibu rumah tangga, ada rasa bersalahnya sedikit. Kenapa sedikit? Karena aku punya suami yang suportif sih. Jadi kalau pas meninggal anak juga aku nggak merasa sangat bersalah, karena dia ikut turut serta dalam pengasuhan anak, dan juga sekarang juga mulai seneng masak, jadi kayak aku nggak merasa bersalah kalau mereka makan apa ya kayak gitu. Aku nggak merasa bersalah di situ, karena full support itu sih kuncinya. Tentu kayak momen-momen kita bareng-bareng ngerjain satu karya, misalnya kayak waktu mural di kamar dia terutama sih. Waktu itu kan kamar dia aku mural waktu ulang tahun dia ke-4. Jadi kayak ini kadoku waktu umur aku 4 tahun loh dari mamaku kayak gitu. Tantangan tersulit di bidang kreatif yang orang nggak lihat biasanya kalau kepentok sama mood, atau misalnya kalau ada kabar yang nggak enak dari luar. Jadi biasanya aku stop, nggak baca WA, nggak lihat sosmed kayak gitu biar jaga moodku gitu. Biasanya itu ngaruh banget sih, karena kalau moodnya udah jelek kan kreativitasnya atau idenya kayak mampet gitu loh, mandek. Kalau personal branding menurutku harus sengaja dibuat tapi tetap jadi diri sendiri, karena kalau mengalir apa adanya biasanya arahnya nggak tentu, jadi kayak campur aduk. Kalau di era sekarang wajib sih enggak, cuman kalau bikin konten tuh akan membantu dia lebih berkembang aja sih. Jadi misalnya yang awalnya orang nggak tahu jadi tahu gitu. Aku sebenarnya
menginspirasi ibu-ibu rumah tangga di luar sana yang pengen berkarya di rumah untuk mengembangkan dirinya. Bonusnya sih berpenghasilan dari rumah tanpa meninggalkan keluarga. Berkarya itu nggak harus langsung jadi hebat. Kadang ada rasa bersalah saat ingin punya waktu untuk diri sendiri, padahal kita tuh bisa membangun sesuatu tanpa meninggalkan peran kita di rumah. Impian terbesarku, aku pengen mural di luar negeri, di negara Jepang. Terus aku pengen juga fotoku terpajang di billboard, jadi brand ambassador salah satu brand. Terus aku juga pengen jadi bintang iklan.